Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini, yang saya ambil dalam Mazmur pasal 127, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan menulis, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang-orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, mungkin Anda masih ingat dengan peristiwa pada tahun 1988 yang sangat membanggakan kita sebagai orang Indonesia. Untuk pertama kali dalam keikutsertaan Indonesia dalam ajang Olimpiade, kita mendapatkan medali perak dari cabang olahraga beregu putri. Panahan beregu putri. 3 serikandi di Indonesia, saudara, mereka berhasil merebut medali perak. Luar biasa, saudara. Dan itu untuk pertama kali bendera Indonesia berkibar di ajang Olimpiade. Mereka sangat luar biasa. Mereka atlet panah, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi, firman Tuhan menggambarkan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau anak-anak di masa muda, mereka ada di tangan Tuhan, hidup mereka seperti ada di tangan pahlawan. Dan ketika anak panah itu diluncurkan untuk masa depan, mereka akan pada tepat sasaran. Berarti kalau ada anak panah di tangan pahlawan, ada juga anak-anak panah di tangan bukan pahlawan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu alasan kami kenapa dulu, saudara, kami membuat pemuritan. Pemuritan kami dulu kami namakan dengan silent move. Kami tidak pernah mempublikasikan. Ada beberapa teman, kami membuat pemuritan. Prinsip kami ingin membentuk anak-anak muda yang pada kala itu, saudara, banyak anak-anak yang broken home. Mereka mendapat kurang kasih sayang dalam keluarga dan lain sebagainya. Orang tua mereka sibuk dan lain sebagainya. Dan kami waktu terbeban, saudara, untuk tetap membawa anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Jadi kami membuat sebuah pemuritan pada waktu itu. Kami mendidik anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Kami mengajarkan apa arti iman, apa arti harap, apa arti kasih, dan lain sebagainya. Karena kami punya prinsip, saudara, Yesus memerintahkan kalau kita menginjil, membawa orang mengenal Kristus, mereka harus dijadikan murid. Karena dalam pemuritan kita mengajar mereka supaya serupa dan segambar dengan Kristus. Bukan hanya sekedar, saudara, orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Saudara lihat, ya, dalam Alkitab ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang yang berbondong-bondong itu hanya ingin melihat mujizat. Hanya ingin mendapatkan mujizat. Setelah mereka mendapatkan semua itu, melihat hal-hal yang wow, yang luar biasa, mereka hilang begitu saja. Tapi kalau murid, dia itu dibentuk. Makanya dalam amanat agung, Yesus mengatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa itu muridku. Itu tujuan pemuritan, saudara. Supaya anak-anak itu dimuridkan dalam Kristus. Dan benar kata firman Tuhan, saudara. Kami bangga ketika bisa mengajar anak-anak itu pada masa yang lalu, saudara. Dan saudara, kami bertemu dengan anak-anak itu lagi. Beberapa apa yang kami tanamkan kepada mereka. Contohnya, saudara, contohnya. Salah satu yang kami tanamkan kepada mereka punya uang jajan, mereka potong untuk mereka bisa memberikan perpuluhan. Mengajar mereka untuk berbagi dari apa yang mereka miliki. Saudara, dari semua anak-anak pemuritan kami, mereka dari berbagai macam gereja, dan mereka juga sekarang ada di berbagai macam gereja. Ada yang di karismatik, ada yang di katolik, ada yang di protestan, dan lain sebagainya, saudara. Tapi apa yang kami ajarkan, walaupun mereka di gereja kayak katolik atau di gereja protestan, ketika lama tidak ketemu dan ketemu lagi, saudara, mereka tidak melupakan apa yang kami tanamkan di sejak mereka masih remaja zaman dulu. Walaupun mereka di gereja kayak protestan, yang perpuluhan bukanlah sesuatu yang diajarkan secara berkala, saudara, tapi mereka memberikan perpuluhan. Mereka yang bahkan ada di gereja Katolik, walaupun mereka di Katolik juga tidak diajarkan mungkin secara seperti di karismatik tentang perpuluhan, tapi karena itu tertanam di hati mereka, ya, itu tidak mengubah mereka. Mereka tetap memberikan perpuluhan.
Oke, nah seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara? Mari saya ingin ajak saudara untuk membaca firman Tuhan yang dikatakan Amsal pasal 22 ayat 6. Firman Tuhan katakan begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, anak-anak kita ada di lingkungan yang kita nggak bisa bikin steril. Oke, tidak bisa bikin steril, saudara. Tapi kalau mereka diimbangi, mereka diimbangi dengan pergaulan yang baik, sekalipun di tengah-tengah dunia yang buruk ini, saudara, masa depan mereka adalah masa depan yang baik. Bukan sekedar semua orang bisa jadi kaya. Orang yang buruk pun itu bisa jadi kaya. Tapi ukuran kita untuk tepat sasaran, anak-anak kita di masa depan, mereka ada di sasaran yang baik, karena itu bukan sekedar menjadi kaya. Untuk apa mereka menjadi kaya tapi hidup mereka hancur? Untuk apa, saudara? Saudara, saya mengenal salah seorang pengusaha. Saudara, saya kenal beliau dengan sangat baik. Salah seorang anaknya mulai mengikuti jejaknya untuk ada di bidang yang bapak ini sedang bisnis yang beliau tekuni. Dan itu suatu kebanggaan bagi orang tua kalau salah seorang anaknya bisa mengikuti jejak orang tuanya. Itu salah satu kebanggaan bagi orang tua. Nah, anaknya ini, saudara, mulai mengikuti jejak bapaknya untuk ada di bisnis yang bapaknya sedang tekuni. Nah, satu kali anaknya datang menghadap bapaknya, dan anaknya mengatakan kepada papanya untuk mengambil sebuah pekerjaan yang selama ini telah dikerjakan oleh orang lain yang ada di perusahaan papanya. Yang luar biasanya, saudara, bapak ini cerita sama saya, dia katakan kepada anaknya, selama ini sudah ada yang mengerjakan pekerjaan itu. Begini, kalau kamu mau ambil pekerjaan ini, kamu harus memberikan harga yang lebih murah daripada harga yang diberikan orang ini. Ya, kamu harus memberikan harga yang lebih murah, tapi dengan pekerjaan yang sama atau bahkan lebih baik. Saudara, ini seorang anak loh yang datang kepada papanya untuk meminta pekerjaan itu. Kalau kita mau pikir secara logika, seharusnya anak ini mau kerja. Dia mau minta berapa aja sebagai seorang ayah, ya udah berikan aja, saudara. Tapi ayahnya ini mengatakan kepada anak ini, saudara. Bapak ini mengatakan kepada anaknya, kamu buat perhitungan, kalau kamu masih bisa mengajukan harga yang lebih murah dengan pekerjaan sama atau bahkan lebih baik daripada itu, kamu boleh ambil pekerjaan ini. Dan hebatnya anak ini, saudara, dia nggak protes sama papanya, loh, kok papa gitu? Tidak, saudara. Anak itu bilang begini, siap, Pak, nanti saya akan bikin perhitungan. Kemudian anak ini bikin perhitungan, dan dia akhirnya mengajukan harga yang lebih murah kepada papanya, dan papanya izinkan dia untuk bekerja, dan pekerjaannya baik, saudara. Bahkan sangat-sangat baik. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika saya mendengar apa yang dikatakan oleh bapak ini, saya katakan hebat. Kenapa, saudara? Bapak ini orang yang sangat fokus kepada keluarga. Beliau sangat mencintai keluarganya karena dalam pengalaman hidupnya, ketika dia hancur, ketika dia jatuh, yang ada bersama-sama dengan dia adalah keluarga. Bukan yang lain. Dengan keluarga ada selalu bersama-sama dengan dia. Tapi saudara, ketika anaknya akan bekerja, menawarkan pekerjaan, saudara, yang sudah selama ini dikerjakan orang lain, dia mengajak anaknya untuk menjadi seorang profesional. Itu hebat, saudara. Anaknya ini diberikan fasilitas. Tapi bapak ini, saudara, mengharapkan anaknya bukan hanya memakai fasilitas, tapi anak juga harus punya kualitas dan kapasitas. Karena apa? Kalau yang namanya fasilitas itu bisa hilang, bisa diambil orang dan lain sebagainya. Tapi kalau kapasitas dan kualitas itu sesuatu yang akan ada dalam diri kita. Dan bapak ini, saudara, dia ingin melatih anaknya supaya pada masanya, ketika satu saat anak ini mengambil usaha papanya, anak ini telah siap. Dan ini ayah yang baik, saudara. Dia membentuk anaknya supaya di masa yang akan datang, anaknya akan menjadi pengusaha yang bukan dimanjakan dengan fasilitas, yang bukan berdiri di atas fasilitas, tapi seorang pengusaha yang punya fasilitas, tapi punya kapasitas dan kualitas yang lebih besar. Karena sekali lagi, fasilitas bisa diambil, bisa hilang,
Tapi kalau kapasitas dan kualitas itu tidak bisa diambil. Seperti Ayub, saudara, ketika iblis mengambil semua miliknya Ayub, iblis membunuh semuanya, anak-anaknya, hewan peliharaannya, dan semua hartanya. Tapi iblis tidak bisa membunuh imannya Ayub. Sehingga Ayub bisa bangkit lagi dari kehancuran yang dia pernah alami. Saudara, firman Tuhan ingin mengajar kita hari ini, supaya anak-anak kita bawa kepada Tuhan. Dalam takut akan Tuhan. Sehingga mereka ada di tangan pahlawan. Saudara, satu saat dalam pemuritan kami, salah seorang anak murid kami membawa seorang anak, saudara, yang secara fisik dia dia mengalami sesuatu, saudara, yang unik lah. Saya tidak mengatakan aneh, tapi anak ini unik, saudara. Ya, anak ini laki, tapi dia selalu pakai baju warna pink. Dan sikapnya dia, saudara, ya kewanita-wanitaan. Sangat-sangat parah, saudara. Anak itu bawa, saudara, kepada kami dengan berharap anak itu bisa berubah. Saya cuma selalu mengatakan kepada mereka, bukan kami yang mengubah. Yang bisa mengubah manusia bukan manusia. Yang bisa mengubah manusia hanyalah hadirat Tuhan. Oke? Hanya hadirat Tuhan, komitmen dia. Di hadirat Tuhan, saudara, kita bertemu dengan Tuhan. Di hadirat Tuhan, saudara, kita belajar firman Tuhan. Di hadirat Tuhan, saudara, kita komitmen dengan Tuhan. Itu maksudnya, bukan sekedar berdoa, bukan sekedar menyembah, tapi di hadirat Tuhan kita belajar firman Tuhan, dan kita minta kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Awal-awalnya, saudara, anak ini menjadi keresahan di tengah-tengah pemuritan, saudara. Saya nggak perlu ceritakan apa yang anak ini lakukan. Dan mereka akhirnya bilang begini sama saya dan teman saya, ya keluarkan aja dia. Cuma saya katakan kepada mereka, kalau kita keluarkan dia, terus siapa yang bisa menyambut anak ini? Saya bilang, Tuhan bisa mengubah dia. Kami bawa dia, pelan-pelan anak ini mulai berubah, saudara. Pelan-pelan, cara bicaranya, gayanya, dan lain sebagainya. Ini masih remaja. Anak ini mulai berubah. Saudara, puji Tuhan, anak ini berubah dengan sangat-sangat luar biasa. Satu kali, saudara, ya, kami sambut dia, kami terima dia apa adanya, tapi kami tetap arahkan dia. Ini loh yang benar, oke? Kami tidak bukan menghukum dia, tapi mengarahkan dia untuk targetnya untuk menjadikan murid, supaya di remajanya, di masa kecilnya dia, mungkin dia bermasalah, dia anak broken home, tapi di masa depan dia akan jadi anak panah yang diluncurkan dengan tepat sasaran. Akhirnya, saudara, anak ini berubah. Satu kali driver yang selalu mengantar anak ini mengatakan kepada kami, Pak, orang tua anak ini memanggil kami untuk menghadap. Dan kami baru tahu ternyata orang tua anak ini bukan Kristen, saudara. Itu syak bagi kami. Ketika akhirnya kami datang ke rumah, kami takut, sungguh-sungguh takut, saudara, karena anak ini bukan Kristen. Ketika kami berhadapan dengan orang tua anak ini, saudara, ditanya, kamu pendeta? Waktu itu saya belum pastor, saudara. Jadi saya bilang, bukan. Kami sudah takut lihat dari rumahnya, lihat dari orang tuanya. Mungkin kami akan menerima. Saya bilang pada teman saya, kita harus terima konsekuensi apa adanya. Tapi saudara tahu orang tuanya bilang begini kepada kami berterima kasih karena Anda mengubah anak kami. Saudara, luar biasa, saudara. Kami akhirnya diceritakan mereka telah berusaha untuk mengubah anak ini, tapi anak ini tidak bisa berubah. Anak itu seperti itu terus. Mereka telah berusaha dengan segala macam upaya. Tapi ternyata hadirat Tuhan bisa mengubah anak ini, saudara. Dan anak ini mereka bilang, oke, kami tetap izinkan dia ada di dalam pembinaan kalian. Saudara, beberapa tahun yang lalu, sudah lama, saudara, saya ketemu anak ini sejak akhirnya dia dibaptis. Saudara, beberapa tahun yang lalu dia bertemu dengan saya, dia telah menikah, dia telah memiliki anak, dia telah bergereja. Bahkan anak itu katakan kepada kami, Kak, seluruh keluarga saya sekarang sudah percaya kepada Yesus. Itu luar biasa. Dari anak yang bermasalah, yang dibawa kepada kami, saudara, kami hampir menolaknya. Ya kan? Saudara tahu, ketika anak ini dibentuk di masa remajanya, pada akhirnya dia tepat sasaran. Hari ini dia seorang orang muda, pengusaha yang sukses, dan orang yang berhasil. Ketika anak-anak itu, apapun masalah mereka, dibentuk, dan dia di tangan pahlawan, saudara, firman Tuhan katakan berbahagialah. Saya akan tutup, saudara, dengan ayat firman Tuhan yang saya ambil dalam Amsal pasal 29 ayat 17. Firman Tuhan katakan begini, Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Tuh, saudara yang diberkati Tuhan, biarlah ayat firman Tuhan ini akan menjadi beban bagi kita semua orang tua. Kita bawa anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, sehingga di masa tua
Mereka memberikan ketentraman kepada kita sebagai orang tua. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.